Siapa yang bilang Ardiles itu cuma sepatu jadul yang udah nggak relevan lagi dengan zaman dan kualitas produknya itu kacau balau. Ardiles Drive 2.0 ini udah dari tangan gue dan jadi salah satu bukti betapa Ardiles ini lagi berkembang-kembangnya dan betapa Ardiles ini kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Yes, Ardiles Drive 2.0 ini adalah salah satu sepatu yang paling viral di tahun lalu sebenarnya, dan ini tuh jadi sepatu all-rounder yang bisa buat semua jenis olahraga. Jadi sepatu ini memang bisa banget buat dipakai nge-gym, senam, lari, recovery run, easy run, ataupun walking. Tapi dengan harga 500 ribuan, apakah sepatu ini sebanding dengan kenyamanan dan performanya? Mari kita hakimi Ardiles Drive 2.0. Oke, disclaimer sebelumnya, kalau misalnya kalian lihat, ya segini-gini aja gitu, karena kebetulan gue belum punya studio dan gue butuh lighting yang bagus. Ya, kita manfaatkan saja loteng rumah gue ini yang gak kepake. So, let's talk about the shoe. Ardiles Drive 2.0 ini. Pertama, kalau misalnya kita bahas tentang detail materialnya dulu. Mulai dari uppernya, dia itu pakai monomesh. Dan lacing sistemnya dia pakai tali serut kayak gini. Ini bikin sepatunya anti ribet juga dan gak drama banget. Tapi yang paling bikin salfok adalah material lining dalamnya ini. Ini tuh dia pakai material bukan mesh ya, tapi ini tuh ada teksturnya gitu loh. Itu ini materialnya ada teksturnya gitu, tapi emang bikin sepatunya itu lebih gampang dipakai. Jadi kalau misalnya kalian masukin kaki kalian ke sini, set, nggak banyak drama, langsung masuk dengan lancar gitu. Tapi tetap emang butuh bantuan tangan ya, seperti itu. Jadi untuk material uppernya seperti itu. Terus yang kedua adalah bagian midsole-nya, teknologi NF Boom ini. Dia itu kalau misalnya kita berkaca dari sepatu entry level kebanyakan, pasti pakai materialnya itu EVA Pilon. Jadi emang Pilon ini salah satu material EVA yang bisa dibilang cukup responsif untuk sepatu lari gitu, untuk cukup stabil, cukup responsif, dan emang bagus kalau misalnya kalian jadiin daily trainer atau misalnya untuk recovery run tuh. Terakhir ada di outsole-nya, tentu ini pasti outsole-nya rubber itu, dan ya estetika keseluruhannya mungkin kalian juga tahu lah kalau misalnya kalian sering banget lihat sepatu lari, tapi dengan harga yang lebih murah dan bisa jadi alternatif kalau misalnya brand yang itu kemahalan. Berdasarkan timbangan sayur yang ada di warung gua, berat sepatu ini tuh 300 gram. Jadi which is bisa dibilang cukup berat untuk sebuah sepatu running di zaman sekarang. Ya emang bisa kalian lihat sendiri buat kualitinya, material sepatunya, dan ini tuh padet banget gitu. Emang kelihatan kokoh. Jadi ya menurut gua cukup wajar aja sih ya. Apalagi ini sepatunya bukan buat ngincer cepet-cepetan atau misalnya jauh-jauhan, bukan. Ini memang literally untuk kenyamanan dan juga comfy riding kalian lah, cushionnya itu emang dimaksimalin seperti itu. So apa aja sih yang gue dapatkan dari sepatu ini selama hampir 20 km gue menggunakan sepatu ini? This is the judgment time. Dengan upper monomesh, banyak orang yang bilang sepatu ini punya upper dengan breathability yang kurang baik. Tapi selama gue pakai ini 20 km di Kabupaten Bandung yang emang adem ini, gue nggak merasakan gerah sama sekali. Walaupun dan saat angin kencang tuh emang kerasa banget anginnya tuh masuk lewat pori-porinya yang besar ini. Jadi kalau ngomongin breathability, emang humidity tempat kalian berlari itu juga cukup berpengaruh ya. Yes, di situ. Kedua lacing sistemnya ini pak. Kedua ada di lacing sistemnya, ini anti ribet dan anti drama. Kenapa? Karena sangat mudah dipakai dan ini bikin sepatunya sangat mudah banget buat kaki kalian masuk. Ini bisa kalian lihat sendiri di gambar seperti apa. Nggak gampang kebuka lagi, nggak gampang kendor lagi. Ini yang bikin sepatunya bakal tetap nyaman kalau misalnya kalian pakai secara jangka panjang. Sepatu ini punya support yang cukup di bagian heel-nya karena emang sepatu ini tuh mengutamakan kenyamanannya gitu, bukan untuk performance lari yang kenceng-kenceng kayak gimana gitu. Midsole sepatunya ini yang amazing banget. Kenapa? Karena dia itu karakternya adalah tetap di cushion dan juga stabil gitu. Ditambah dengan tapaknya yang lebih lebar, ini tuh bikin sepatunya cocok banget buat kalian yang lagi dalam program menurunin berat badan, atau misalnya kalian pengen jalan-jalan santai, atau misalnya kalian pengen pakai sepatu ini buat kantor karena ada warna full blacknya. Dan selama 20 km gue menggunakan sepatu ini, karakter kenyamanan dari sepatu ini tuh nggak pernah berubah. Ini yang bikin sepatu ini tuh nyaman banget kalau misalnya buat kalian yang pemula dan juga daily run, easy run, recovery run, sepatu ini cocok banget buat jadi teman kalian. Untuk masalah kualitas, build quality Ardiles ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Outsole-nya yang tetap gondrong, finishing materialnya yang bagus, dan pemilihan warna dan estetikanya itu fresh banget dari Ardiles Drive 2.0 ini. Dan banyak banget pilihan warnanya. Katanya ngejudge kok malah ngebagus-bagusin sih. Oke, tenang dulu, gue juga merasakan beberapa hal yang harusnya bisa diimprove lagi sama Ardiles. Hal paling pertama yang gue notice adalah tentang gue blister di lengkungan kaki gue. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Nah, kalau misalnya gue boleh berasumsi, di dalam sepatu Ardiles ini ada jahitan pola yang kepisahnya cukup jauh. Dan itu jadi tonjolan yang bikin arc kalian tuh banyak kegesek-gesek di dalam sepatunya. Dan karena ruang di sepatunya juga cukup lebar, jadi cukup wajar kalau misalnya ada
ada gesekan-gesekan di dalam sepatunya. Itu yang terjadi sama gue. Dan gue pun gak mau langsung menyalahkan sepatunya karena bisa jadi form gue yang salah atau kaos kaki yang gue pakai itu materialnya yang juga kurang bagus seperti itu. Buat kalian yang pengen kencang di bawah P16, sepatu ini bukan teman yang cocok buat kalian kencang-kencangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin easy run, recovery run, sepatu ini udah lebih dari cukup. Dan kalau misalnya kalian perhatiin dari tadi, lacing sistemnya ini cukup mengganggu estetika dari sepatunya ya, karena harus kayak gini nih. Ini karena saking kalian, karena kalau lari emang harus kencang gitu, kencang mungkin dan nggak kendor gitu. Jadi lengkungan-lengkungan kayak gini hal yang biasa. Kalau misalnya ini kejadian ya kalian akalin aja, entah itu kalian lilitin ke tali yang lain atau gimana. Jadi kurang lebih kayak gitu kekurangan dan kelebihan dari sepatu ini. Jadi sepatu ini juga bisa dikategoriin sebagai sepatu olahraga ya. Jadi bisa kalian pakai gym, kalian pakai senam, kalian pakai walking, kalian pakai lari. Ini tuh cocok banget. Dan buat kalian yang pemula butuh sepatu yang nyaman, ini bisa jadi sepatu pertama yang baik buat kalian. Dan buat kalian juga nih yang lagi dalam program menurunkan berat badan, berat kalian di atas 80 kilo, ini tuh sepatu yang stabil, nyaman dan juga cocok untuk menyangga kaki kalian dan untuk aktivitas kalian sehari-hari. Pilihan warnanya juga banyak untuk kalian pakai sekolah, untuk kalian pakai walking, untuk kalian pakai aktivitas sehari-hari. Sepatu ini juga cocok dan suportif banget untuk kalian. Jadi itu aja penghakiman sepatu episode pertama. Masih banyak banget kekurangan, gue pun masih banyak belajar dan gue pun masih pengen nyobain banyak sepatu, dan sepatu ini emang belum maksimal banget gue pakai. Tapi gimana pun video ini juga jadi proses buat gue dalam pembuatan konten gitu. Jadi pasti banyak banget gangguan, belum lagi suara angin, suara motor, suara kereta, suara anak-anak, suara tukang bakso, itu tuh semua pasti masuk ke sini. Dan harapannya gue punya studio sendiri dan juga makin banyak sepatu yang bisa gue tes ke depannya. So that's it. Gimana pendapat kalian? Coba tulis kolom komentar.